Selamat datang. Kali ini kita akan coba bedah satu topik besar dalam Buddhisme supaya lebih gampang dimengerti. Nah, sering banget kan dengar istilah Theravada, Mahayana, Vajrayana. Apa sih sebenarnya bedanya? Yuk kita telusuri bareng-bareng. Kita akan mundur jauh ke belakang, ke masa di mana nama-nama itu bahkan belum ada. Oke, untuk mengerti cabang-cabangnya, kita harus lihat dulu batangnya. Batang pohon utamanya yaitu ajaran asli dari Sang Buddha sendiri. Bayangin deh, Sang Buddha itu mengajar selama 45 tahun tanpa henti. Nah, di masa itu, ajarannya ya cuma disebut Buddha Vacana, artinya ucapan Sang Buddha. Simpel kan? Belum ada tuh yang namanya Theravada atau Mahayana. Jadi di awal banget, fondasinya itu cuma dua, Dhamma, yaitu ajarannya, dan Vinaya, aturan untuk para biku dan bikuni. Itu aja. Sederhana dan semuanya masih satu. Nah, pertanyaannya, kalau awalnya semua satu, kok bisa pecah? Ternyata retakan pertama itu muncul bukan karena debat filosofi yang rumit, tapi justru karena sesuatu yang jauh lebih praktis. Coba bayangin situasinya. 3 bulan setelah Sang Buddha wafat, murid-murid seniornya langsung kumpul. Tugas mereka berat banget. Mereka harus mengulang dan menghafal semua ajaran Dhamma dan Vinaya supaya nggak ada yang hilang atau salah ditelan waktu. Di bawah pimpinan Mahakasyapa, mereka sepakat. Mereka nggak akan mengubah satu aturan pun. Kenapa? Karena mereka takut orang-orang bakal bilang, wah ini murid-muridnya kok berani-beraninya mengubah aturan, padahal api kremasi gurunya aja belum padam. Pesannya kuat banget kan? Nah, waktu terus berjalan, 100 tahun kemudian zaman berubah. Kondisi sosial dan ekonomi juga beda. Beberapa biku mulai berpikir, mungkin beberapa aturan kecil di Vinaya perlu disesuaikan nih. Dan disinilah perpecahan pertama terjadi. Ada kelompok sesepuh yang konservatif, yang bilang nggak bisa, aturan dari Sang Buddha itu mutlak. Tapi ada juga kelompok yang lebih besar, Mahasanghika, yang berpendapat, tunggu dulu. Aturan-aturan kecil yang nggak esensial kan bisa disesuaikan sama zaman. Nah, dari perbedaan pendapat soal aturan, inilah, bukan soal ajaran inti, kelompok Mahasanghika akhirnya memisahkan diri. Oke, jadi kita tahu, perpecahan pertama itu soal aturan. Tapi gimana ceritanya dari debat praktis soal aturan ini bisa berkembang jadi perbedaan filosofi yang akhirnya melahirkan aliran-aliran besar yang kita kenal sekarang? Prosesnya nggak instan, butuh waktu berabad-abad. Dimulai dari sidang Buddhis ketiga di zaman Raja Asoka, di mana aliran Theravada mulai diformalkan. Lalu, seiring waktu, gagasan-gagasan baru muncul yang akhirnya membentuk apa yang kita sebut Mahayana, yang konsepnya diperjelas oleh filsuf besar Nagarjuna. Nah, Theravada ini, yang artinya jalan para sesepuh, adalah aliran yang ajarannya dikodifikasi pas sidang ketiga itu. Mereka berpegang teguh pada kanon Pali, teks-teks yang dianggap paling awal dan otentik. Mereka memposisikan diri sebagai penjaga ajaran yang asli. Di sisi lain, muncullah Mahayana, yang artinya kendaraan agung. Aliran ini punya penekanan yang sedikit berbeda. Fokus utamanya adalah pada cita-cita seorang bodhisattva. Ini konsep yang luar biasa. Seseorang yang udah tercerahkan, tapi dengan welas asih yang besar, memilih untuk menunda nirwananya sendiri demi membantu semua makhluk lain mencapai pencerahan. Dan ini belum selesai. Di dalam payung Mahayana, berkembang lagi satu cabang yang sangat unik, yaitu Vajrayana, atau yang sering kita sebut Buddhisme Tibet. Vajrayana ini bisa dibilang evolusi dari Mahayana, karena dia mengambil fondasi Mahayana, tapi menambahkan metode dan teknik-teknik meditasinya sendiri yang khas. Oke, sekarang kita punya Theravada, Mahayana, Vajrayana, 3 cabang besar yang lahir dari perdebatan dan sejarah panjang. Pasti kita mikir, wah ajarannya udah beda jauh dong ya. Nah, disinilah bagian yang paling menarik dan mungkin mengejutkan. Walaupun jalan mereka kelihatannya beda, kalau kita lihat akarnya, ternyata mereka tumbuh dari pohon yang sama. Coba deh kita lihat fondasinya. Sama-sama mengakui Buddha Sakyamuni sebagai guru. 4 kebenaran mulia, sama. Jalan mulia berunsur 8, sama juga. Anicca, dukkha, anatta, semua setuju. Jadi, untuk hal-hal yang paling fundamental yang jadi inti ajaran Buddha, Theravada dan Mahayana itu sejalan. Memang, perbedaan yang paling sering dibicarakan adalah soal pahlawan spiritualnya. Di Theravada, tujuannya adalah menjadi arhat, seseorang yang mencapai pencerahan untuk dirinya sendiri. Kalau di Mahayana, cita-citanya adalah bodhisattva, yang mendedikasikan pencerahannya untuk semua makhluk.
Cita-citanya beda, tapi tujuannya sama, bebas dari penderitaan, hanya jalurnya yang punya penekanan berbeda. Oke, dengan fondasi yang sama kuat tapi cita-cita yang kelihatannya beda ini, gimana sih warisan ajaran Buddha ini kelihatan di dunia kita sekarang? Kayaknya, semua ini dirangkum dengan sangat baik oleh seorang cendekiawan ternama, Dr. Walpola Rahula. Beliau bilang, dan ini penting banget, semakin saya mempelajari Mahayana, semakin jelas bahwa hampir tidak ada perbedaan signifikan antara Theravada dan Mahayana dalam ajaran-ajaran fundamental. Intinya, dasarnya sama. Jadi kita kembali ke gambaran awal, satu ajaran tapi banyak jalan. Keragaman yang lahir dari perdebatan kuno soal aturan dan ideologi ini, apa artinya buat kita sekarang? Mungkin ini bukan tentang mana yang benar dan mana yang salah. Mungkin semua cabang ini hanyalah ekspresi yang berbeda-beda dari satu kebenaran agung yang sama.